Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Lina dengan NIM 2310277, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Septiani SPDI MPD. Pada hari ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar. Berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama, masalah-masalah dengan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, ada masalah-masalah siswa. Yang ketiga, pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu masalah-masalah dengan sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana ini mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Hanya saja pada pelaksanaannya, sarana dan prasarana ini masih terdapat permasalahan-permasalahan. Berikut masalah sarana dan prasarana yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama, fasilitas penunjang pembelajaran yang kurang memadai, seperti kurangnya kursi dan meja yang ada di dalam kelas. Hal tersebut seringkali dikeluhkan oleh para guru-guru. Terkadang terdapat siswa yang duduk bertiga dengan temannya dan juga tidak kebagian tempat duduk. Yang kedua, kurangnya buku paket dalam sumber belajar. Permasalahan ini juga dapat membuat pembelajaran menjadi tidak efektif dan efisien, dikarenakan siswa terganggu untuk mencari informasi ketika pembelajaran berlangsung. Meskipun hal ini bisa dilakukan inisiatif lain, tetapi permasalahan ini cukup penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, rusaknya sarana dan prasarana, seperti meja dan kursi yang rusak dan tidak terpakai lagi, papan tulis yang sudah rusak atau terpotong. Yang keempat, ada kurangnya alat-alat penunjang pembelajaran, seperti tidak tersedia spidol di ruang kelas ataupun alat-alat tulis seperti alat peraga, penggaris, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, misalnya seperti terhambatnya waktu pembelajaran karena guru harus mengambil dahulu ke kantor guru. Yang kelima, kurangnya ruang kelas, ruang untuk menyimpan media pembelajaran atau alat-alat sekolah lainnya, tidak ada lapangan atau lahan parkir dan sebagainya. Yang keenam, hilangnya media pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah. Yang ketujuh, tidak terawatnya sarana dan prasarana di sekolah. Baik, selanjutnya ada masalah-masalah siswa. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar terdiri dari dua macam, yakni yang pertama, faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Terdapat berbagai faktor internal dalam diri siswa, yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar, yang kedua, motivasi belajar, yang ketiga, konsentrasi belajar, yang keempat, kemampuan mengolah bahan ajar, yang kelima, kemampuan menyimpan perolehan hasil ajar, yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan, yang ketujuh, kemampuan berprestasi, yang kedelapan, rasa percaya diri siswa. Yang kedua, ada faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Terdapat berbagai faktor eksternal di luar diri siswa, yaitu yang pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar, yang kedua, kebijakan penilaian, yang ketiga, lingkungan sosial siswa di sekolah, yang keempat, ada kurikulum sekolah. Selanjutnya ada pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Berikut adalah beberapa permasalahan yang ada di lembaga pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, ada keterbatasan akses pendidikan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah perdesaan. Banyak anak yang tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jarak yang jauh.
transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang minim. Solusinya adalah membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau. Yang kedua ada kualitas guru. Meskipun jumlah guru di Indonesia cukup memadai, masih terdapat masalah terkait kualitas pengajaran. Kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas dapat merugikan pendidikan. Solusinya adalah meningkatkan pelatihan guru, meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan insentif yang menarik bagi guru. Yang ketiga ada kurikulum yang tidak relevan. Banyak kritik terhadap kurikulum di Indonesia karena dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perlu dilakukan revolusi kurikulum untuk memastikan bahwa siswa dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern. Yang keempat ada kesenjangan pendidikan antar daerah. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan masih menjadi masalah serius. Perlu dilakukan investasi lebih lanjut di daerah perdesaan untuk menyamakan peluang pendidikan bagi semua anak. Yang kelima, kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Solusinya adalah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang keenam, masalah finansial siswa. Biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi hambatan bagi sejumlah siswa. Program beasiswa dan bantuan keuangan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketujuh ada kemiskinan dan putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga dapat memaksa anak-anak untuk putus sekolah. Program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi di tingkat komunitas dapat membantu mengatasi masalah ini. Yang kedelapan, ketidaksetaraan gender. Meskipun ada peningkatan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan penuh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghilangkan stereotip gender dan memberikan dukungan khusus untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama. Yang kesembilan, kurangnya keterlibatan orang tua. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak seringkali rendah. Program pelibatan orang tua dan peningkatan kesadaran tentang peran mereka dalam pendidikan anak dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ke-10, tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Masalah serius lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di antara lulusan. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara institusi pendidikan dan dunia industri untuk memastikan bahwa lulusan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, untuk memecahkan masalah internal dan eksternal, perlu adanya pengamatan terlebih dahulu untuk menentukan masalah-masalah belajar. Melalui pemahaman mendalam tentang masalah-masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.